Halo, selamat malam teman-teman semua. Bergabung lagi di Cakrapot episode 16. Kali ini kita akan berbincang dan bercakap-cakap dengan narasumber kita Cakrapot 16, Hana Al-Rashid. Apakah Hana sudah bergabung? Kita coba cek dulu. Oke, kayaknya sudah. Halo, Hai, hai hai, apa kabar Hana? gimana? Good, thank you. Kabar How are baik, kabar baik. you? Fine, fine. Gimana cuaca di sana? Cuaca, alhamdulillah hari ini lumayan terang. So Oh, that's lumayan always terang. good. Kalau di sini kalau udah ada matahari langsung yes, yes. Yes, iya, iya, iya. Gimana di sana? Eh, ya, khawatir hujan, karena kalau hujan ini pasti berisik banget, karena Iya, atap ini kayaknya nanti mudah-mudahan nggak hujan, tapi prediksi sih aman. Jadi ya mudah-mudahan aman. kita bisa sejam ke depan ngobrol ya, Hana. Fingers crossed. Oke. Fingers crossed. Thank you banget nih teman-teman semua yang udah bergabung. Hari ini kita akan ngobrol bareng Hana Rashid, aktor sekaligus gender equality advocate yang kita semua mungkin sudah sangat familiar dan udah kenal. Di Cakrapot episode 16 ini kita akan bahas tentang tema mulai bicara, why it is important to start speaking up about sexual violence. Nah, ini yang seru banget mudah-mudahan karena ini eh, aku tuh kalau balik ke 2018 tuh inget Hana tuh inget waktu 1 March 2018. Nah, waktu itu aku Jeng dengan pakaian jeng. hijau-hijau itu bersama ribuan massa itu yang menyimak Hana orasi. Saya juga waktu itu bawa apa namanya eh, spanduk eh, laki juga nangis dan suka pink. Ya, terus Ya, tapi Hana aku inget banget juga bawa spanduk jangan atur aurat gue ya. Terus abis something like itu, that lah. ya something like that ya. Terus soal pokoknya kebebasan berekspresi buat perempuan yang memang boleh berekspresi dan berpakaian apapun. Karena terbukti ya, pakaian nggak menentukan. Kalau lihat kasus-kasus terakhir ini ya di pesantren udah Betul. tertutup, Ya, ya nggak sih? Oh. betul. Tapi Betul. dari 2018 sudah 3 tahun, menurut Hana gimana? Eh, Kayaknya makin banyak ya kasus-kasus justru menguap. Apakah ini sebenarnya fenomena gunung es yang kelihatannya uh, mulai terbuka karena kita juga mendorong begitu banyak ya orang untuk kemudian Ya. berani stand up dan speak up untuk apa yang dialami. Kalau menurut Hana gimana selama 3 tahun ini sejak orasi di Monas itu sampai sekarang melihat apakah kita Iya. positif progresnya atau belum? Menurut saya kita tetap harus memaksa untuk positif ya. We have to be positive. Karena kalau kita udah bitter atau kalau kita udah segitu kecewa di mana merasa nggak ada harapan lagi, siapa lagi yang akan mendorong gerakan ini kan gitu. Kita harus tetap positif. Dan memang ada beberapa hal positif yang sudah terjadi selama 3 tahun terakhir ini kan gitu. Minimal kita memang melihat lebih banyak orang yang berani mengungkapkan secara publicly apa yang mereka pernah ngalamin gitu. Dan itu adalah progres yang luar biasa sih. Yang tadinya um, cenderungnya kita malah disuruh diam, dibilangnya nggak usah buka aib, diam aja, keep it to yourself. Sekarang orang mulai berani mengungkapkan apa yang telah terjadi kepada mereka dan sadar bahwa dengan speak up itu sebenarnya ada banyak efek positifnya gitu. Selain itu bisa menjadi terapeutik untuk si penyintas itu sendiri, tapi untuk penyintas lain itu menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri, bahwa memang this is not a fight that you have to fight alone gitu. Ada banyak orang di luar sana yang siap menjadi support system gitu. Um, it's also perubahan positifnya. Iya, kalau misalnya sampai sekarang Mas Menteri udah mengeluarkan Permendikbudristek itu juga adalah sesuatu yang sangat menunjukkan progres yang positif sih, walaupun dari RUU PKS sendiri ya masih belum, tapi at least there's something in one bidang yang udah mulai menjadi pegangan kita nih gitu. Semoga itu akan diimplement in every other aspect of our lives, tidak hanya di institusi pendidikan aja. Tapi mungkin selama
advocating untuk isu ini, kayak ini sih memang this whole digital revolution sih yang menjadi something yang most positif menurut saya, di mana orang mulai menggunakan digital platform mereka untuk menyuarakan isu ini, dan itu sudah membawa progres yang banyak, setidaknya in terms of kesadaran publik akan isu ini sih. And I think that's extremely positive, dan sekarang kita harus melanjutkan aja sih. Next step-nya policy, next step-nya pencegahan, next step-nya creating payung hukum yang tidak lemah lagi, tapi justru bisa dipakai untuk get keadilan, pemulihan, dan perlindungan bagi korban gitu. Iya sih, sepakat banget. Karena yang kita mungkin bisa rayakan salah satu kemenangan, ya masih bukan kemenangan yang besar ya, karena undang-undangnya masih secara policy dan regulasi masih dibahas nih. Tapi ada kemenangan lain, yaitu soal Permendikbud 30 2021. Nah, ini yang sebenarnya menarik karena dulu belum ada, sekarang udah ada, dan kita sangat sama-sama semua berharap karena dulu dengan kekuatan sosial media orang kemudian bisa speak up dan lain sebagainya. Cuman memang ada kekhawatiran juga ya, dan nggak semua orang sebenarnya memiliki keharusan tentunya untuk melaporkan, dan mungkin melaporkan tetapi akan kebingungan, nanti saya dikriminalisasi karena belum ada aturannya. Kemudian saya cerita, nanti saya malah di victim blaming dan lain sebagainya. Nah, ini adalah secerca harapan. Dan kalau menurut Hana sendiri gimana sih, orang apakah harus berani bicara atau bagaimana? Karena ini situasi yang pasti nggak mudah ya untuk korban. Pertimbangannya sangat banyak sekali. Pastinya kalau dari pengalaman Hana gimana? Saya ngerasa sih memang nggak fair sih kalau kita menuntut setiap orang untuk speak up, kan nggak mungkin gitu. Setiap orang, maksudnya kalau misalnya if we try to say that you have to speak up, di satu sisi iya, tapi di sisi lain nggak gampang juga kali speak up gitu. Begitu banyak stigma yang masih ada di masyarakat kita, begitu banyak hal yang perlu ditimbangkan. Apakah kita berada dalam situasi yang atau lingkungan yang aman jika kita speak up gitu, kan ada banyak sekali faktor yang kita harus pikirkan. Tapi kan speak up itu tidak hanya bisa dari korban loh. Speak up bisa dari siapapun yang juga merasa bahwa mereka punya suara, dan suara mereka harus terdengar dalam gerakan ini untuk mensupport korban. Jadi jangan cuma korban yang dituntut untuk speak up mengenai pengalaman mereka sendiri, tapi bro-bro sis di luar sana yang mungkin belum menjadi korban, tapi if you empathize dengan korban, ya lu juga harus speak up mengenai isu ini untuk mendorong kebijakan dan perubahan kebijakan, untuk mendorong policy changes, untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang di sini yang akan support jika korban memang mau speak up, akan di-support nih gitu aja. So, kalau speak up kan as a korban kan memang nggak gampang. Harapannya sih orang akan mulai berani untuk, misalnya kalau nggak bisa speak up publicly, setidaknya mulai speak up kepada orang yang kita percaya, orang yang terdekat sama kita, yang kita merasa safe space, speak up ke mereka dulu misalnya. Dan hopefully sih orang yang kita menganggap safe space akan tetap menjadi safe space ya, karena sayangnya yang kita juga harus sadari bahwa nggak semua anggota keluarga kita actually mungkin bisa jadi our safe space or support system, atau tidak semua teman bisa menjadi our safe space or support system, karena sayangnya di masyarakat kita masih terdapat victim blaming yang sangat banyak sebenarnya, dan masih banyak orang yang juga belum paham kompleksitas menjadi korban gitu. So I think it's extremely important untuk kita semua educate ourselves mengenai isu ini dari A sampai Z. Harus dilihat dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang, dan memang we have to keep learning and learning how to be a better support system terutamanya. Tapi speaking up memang adalah awal yang sangat baik. Untuk my own experience, pertama kali saya speak up publicly mengenai isu ini, saya nulis artikel untuk Magdalene gitu. Waktu itu saya memang mengalami pelecehan seksual di jalan gitu. Ada dua lelaki yang saya tidak kenal naik motor, dan ini saat saya jalan kaki pulang ke kos, dan saya di-grab oleh mereka gitu, dan mereka kabur. I really felt that gak bisa saya diam lagi soal isu ini, jadi saya tuangkan semua
kemarahan, kekesalan, kekecewaan saya ke dalam sebuah artikel. Nah, pas artikel itu dipublish, feedbacknya, banyak banget yang tiba-tiba DM kayak, me too, I also experience this, gitu. Selain proses menulis itu menjadi therapeutic untuk saya sendiri, tapi dengan saya mengetahui bahwa saya nggak sendiri dalam hal ini, it makes me feel a little bit better. Of course, it sucks that other people have to experience it as well, but at the same time, it made me feel like I'm not alone. Dan ternyata itu adalah sesuatu yang sangat empowering bagi saya sebagai penyintas untuk tahu bahwa saya tidak sendiri. Dan dari situ mulailah terbentuk support system gitu. So I think speaking up is an extremely brave thing to do, and we should encourage it. Tapi kita tetap harus mengencourage safe space bagi siapapun yang speak up, karena memang gak gampang. Aku sedih banget sih dengar cerita itu, tapi poin bahwa kita juga perlu support system, aku sepakat banget bahwa memang kerap kali kita tuh berhadapan dengan otoritas, orang yang bahkan kita percaya, orang dekat-dekat dengan kita, orang yang sebenarnya kita bergantung. Mungkin itu bahkan tentunya nggak mudah ketika kita tidak mendapatkan dukungan justru dari orang terdekat. Sehingga kalau tadi dengar Hana cerita menulis artikel dan ternyata ada loh di sana yang sama pengalamannya dengan saya, tentunya aku sepakat banget itu bisa menjadi daya ya buat kita kemudian berani dan kemudian mendorong justru bagaimana ini tidak terjadi juga untuk teman-teman kita. Tapi memang menciptakan safe space, support system kerap kali hal yang kita harapkan ada di ruang terdekat ya, Hana ya. Yeah. Bahkan orang tua tuh kadang nggak menjadi support system kita gitu, malah kita mungkin disalahkan atau bahkan di beberapa kasus seperti di Luwu, aku nggak kuat tuh bacanya, karena orang tua sendiri kan yang melakukan ke anaknya. Nah kemudian juga dosen, guru, yang orang-orang yang harus kita percaya dan segala macam itu justru melakukan hal yang ya terus kepada siapa lagi kita mengadu kalau pada orang tua di sekolah, ya itu guru dan mungkin juga dosen itu melakukan hal yang demikian. Aku pikir memang selain instrumen hukum, support system, safe space, aku sepakat banget dan itu tentunya mendorong. Ya, tapi di satu sisi juga aku paham sekali bahwa mendapatkan mengubah norma dan segala macam tentu nggak mudah ya, apalagi berhadapan dengan kondisi meyakinkan aku bisa paham bagaimana ini turut ya meyakinkan diri sendiri. Aku juga ngebayangin gimana susahnya ya untuk memastikan bahwa itu aku juga jadi agak terbawa. Tapi kalau dari penciptaan ruang publik yang aman, kondisi safe space tadi, apa sih yang bisa dilakukan termasuk juga kepada laki-laki misalnya? Aku lihat partisipasi laki-laki dalam kondisi ini masih sangat minim ya. Kalau menurut Hana gimana? Well, this is the thing, kan isu ini sangat kompleks ya. Jadi saya ngerasa kan ada berbagai hal yang harus jalan berbarengan sebenarnya. Selain kita menunggu memang dari atas, dari pihak yang punya power seperti mereka yang in government untuk create policy changes yang akan help us legally dan akan create ruang aman secara sistem yang struktural, kan kita butuh itu. Tapi at the same time, kita kan juga butuh edukasi. We need to be educated on this issue. And creating a safe space itu menurut saya juga menjadi consequence of education sebenarnya. Karena gini, memang kalau kita dibesarkan dalam budaya patriarkis yang menganggap perempuan sebagai second class citizen, jadi of course perempuan akan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan, atau actually not just perempuan, tapi gender-gender lain, pokoknya minority groups menjadi korban lebih rentan sama kekerasan karena dianggap sebagai second class citizen. Betapa penting edukasi mengenai kesetaraan gender untuk mengkoreksi itu semua, untuk rectify that issue sebenarnya. When we start looking at each other as equals, when we start treating each other with respect, ya hopefully kan
hal-hal seperti kekerasan akan go away in its own way gitu. Dan I think education is extremely important in creating those safe spaces karena gini, sayangnya banyak sekali orang yang actually pernah menjadi korban tapi nggak tahu apa yang dilakukan kepada mereka itu adalah pelecehan sebenarnya atau kekerasan. So, berapa penting untuk diajarkan dari sedini mungkin mengenai isu ini, supaya hal-hal kayak gitu bisa di-identify dari awal gitu. Jadi, I mean, imagine ada orang yang have experienced all of these things as children, apalagi maksudnya kalau melihat catatan tahunan Komnas Perempuan tuh, kalau melihat korban incest, it's actually very high gitu. Pernikahan dini is actually extremely high di Indonesia. Dan kalau I think there's this great misconception mengenai kekerasan itu terjadi karena baju yang lo pakai atau terjadi di ruang publik gitu. Padahal ranah personal menjadi the biggest place di mana orang mengalami kekerasan. Kalau nggak salah dari catatan tahun Komnas Perempuan itu 75% kekerasan actually terjadi di ranah privat. Privat itu artinya apa? Artinya di dalam perkawinan, atau di dalam pacaran, atau within your own families, close relationships gitu. Jadi, if we teach people from an early age about this issue, semoga sih kan kalau orang tahu bahwa ini lebih banyak terjadi di ranah personal. Berarti nggak masuk akal lagi nih masalah baju yang dia pakai atau apa. It all comes down to relasi kuasa at the end of the day. Kekerasan bisa terjadi karena ketimpangan relasi kuasa. Dan relasi kuasa itu comes into every aspect of society, every industry, every suku, every agama, everyone will experience di mana ada satu orang yang berkuasa yang memanipulasi kuasa mereka and use it, pakai kuasa mereka untuk menyakiti orang yang mereka anggap di bawah mereka in terms of that power structure. So it happens everywhere. And sexual education atau reproductive and sexual health education yang komprehensif dari umur dini akan membantu kita dalam hal ini. This is a generational thing kan sebenarnya. This is something yang, can you imagine now, like people who have experienced pelecehan atau kekerasan di umur yang sangat kecil, mereka akan membawa trauma itu for their entire life. Kita harus nip it in the bud nih, kita harus cut it dari awal ini gitu. Kalau kita sudah mengidentify. And this is the thing. Culturally, sebagai perempuan, saya juga termasuk sebagai perempuan yang selalu dibilang dari kecil kayak, kamu jangan pakai baju itu deh. Kalau kamu keluar jangan sendiri. Kalau kamu mau keluar tuh kalau pulang malam, jangan lewat tempat-tempat yang gelap. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Selalu diberatkan kepada saya sebagai perempuan untuk selalu hati-hati. Constantly living in a constant state of worry and fear gitu. Sedangkan saya jadi berpikir, anak lelaki kita diajarkan hal yang sama nggak sih? Dibilang hal yang sama nggak sih? Atau mereka dikasih tahu nggak dari kecil? Jangan perkosa, jangan melecehkan orang, jangan memaksa orang. Kalau ada yang kamu suka dan deketin dan dia bilang enggak, terima aja and let it be gitu. There's this post kan yang circulate beberapa hari terakhir ini kayak, it's easier to raise girls than it is boys. Tapi kenyataannya, we don't raise our boys. Sesimpel itu. It's always kayak, aduh perempuan ribet nih, perempuan nanti. Iya ribet because you put all of that stuff on us sih sebenarnya. But do you do the same thing to your boys? No. And itu yang kita harus mulai lakukan sih. Karena si support system dan safe space itu hanya bisa terwujud jika orang tahu tentang this issue. Stop being judgmental, stop victim blaming, stop mendikta ini dan itu. Oh, lo seharusnya gini sih, atau kau udah dibilangin sih. Nggak perlu yang kayak gitu. Hal-hal kayak gitu kan nggak membantu sebenarnya. Yang hal pertama yang kita harus melakukan adalah mendengarkan korban dan percaya pada korban. Titik itu is like the bare minimum that you can do. Dan kalau speak up itu tidak hanya dari your experience sebagai korban, tapi juga misalnya teman-teman nih antara your bros, kalau melihat bro lo catcalling perempuan atau memperlakukan pacarnya dengan kasar atau apa, speak up and call them out, make them accountable untuk action mereka. Nggak cuman
ya namanya cowok kan kayak gitu. No, cowok nggak kayak gitu semestinya. Jangan kita menormalisasi perilaku-perilaku buruk yang ujung-ujungnya menyakiti orang lain. Kita harus stop melakukan itu sih. I don't know if I answered your question. Oh, Kayaknya gue waffle banget. jelas banget. Eh, Maaf ya teman-teman, aku waffling. aku ingat banget, aku jadi berefleksi juga sih. Memang apa ya, anak perempuan sedari kecil selalu sudah diminta mengalah ya. Iya, Pada laki-laki yang kadang mewajarkan, yang sebenarnya harusnya yang dilarang dan dihukum laki-laki, bukan kemudian perempuan yang kemudian melakukan pencegahan dengan dia membatasi iya, apa namanya ekspresinya, cara iya, dia berpakaian, iya, bahkan kadang kalau untuk tidak aman kemudian yang dilarang keluar ya perempuannya, bukannya laki-lakinya yang iya, dibenerin gitu ya untuk berperilaku dan berpikir dengan benar. Bahkan iya. di tingkat negara pun itu masih terjadi. Kita lihat aturan-aturan perda larangan ketika ada terjadi perkosaan, yang dilarang keluar malam kok perempuannya. Kalau ada perkosaan di angkot di Depok, saya pernah lihat karena pagi-pagi berangkat, yang dilarang juga keluar malam, ada jam malam dan ada perempuan justru tidak boleh beraktivitas, suruh di rumah Ya. aja. Ini Dan itu gimana ya? sesuatu yang membuat gue paling jengkel karena kenapa selalu ada restriction of our freedom sebagai perempuan karena orang nggak mau handle the biggest issue sebenarnya. Contohnya gini, gerbong perempuan, gerbong yang dipisahkan di transportasi umum. Saya sangat anti itu karena menurut saya itu bukan solusi. Solusi yang sebenarnya adalah ada pelaku, ya pelaku itu diproses secara hukum gitu. Bukan perempuan yang malah harus, oh if I want to be safe, ya udah gue masuk gerbong ini deh. Toh kalau gue masuk gerbong lain gue dilecehkan, well you didn't choose the safe option. Padahal seharusnya kita bisa berada di tempat apapun, manapun, dan gak dilecehin, sesimpel itu kan gitu. Gak perlu juga di-separate. Dan menurut saya itu menjadi sesuatu yang lagi-lagi dibebankan kepada perempuan untuk restrict kebebasan mereka, untuk ruang gerak mereka di restrict hanya karena society kita secara struktural tidak mau membuat pelaku punya akuntabilitas. Mereka bisa melakukan itu terus dengan impunitas, dan itu kesalahan terbesarnya di situ. Dan itu balik lagi ke my experience waktu di UGM sebenarnya. Waktu di UGM kan hari pertama gue datang untuk orientasi sebagai mahasiswa luar yang ikut kayak exchange program gitu. Angkatan senior saya, angkatan di atas saya tuh kasih warning kok, hati-hati ada si cowok ini. Semua orang tahu dia sebagai bule hunter karena dia suka mengincar cewek-cewek mahasiswa luar untuk dipacarin dan disakitin dan kadang juga curi barangnya atau apa gitu. Everyone knows, hati-hati. Dalam otak gue kayak gila ya, gue baru nyampe negara baru sampai di sini dan tiba-tiba I'm given this warning like that, and then why is it that I have to be hati-hati? Kalau pada tahu ada predator seksual di luar sana, kenapa orang itu nggak diurus dengan benar gitu? Kenapa dia nggak dikeluarkan dari kampus, atau kenapa dia nggak diproses dengan peraturan yang ada to get rid of him? Bukan malah gue nih yang harus hati-hati. Tapi balik lagi, at that time 2006 mana ada peraturan kayak Permen Dikbud gini kan? So hopefully dengan itu sekarang hal-hal kayak gitu kan bisa diatasi gitu, because melelahkan sekali selalu harus hidup dalam keadaan waspada gitu, capek banget. Capek Dan banget. kayaknya memang empati solidaritas dari lintas laki-laki perempuan, bahkan lintas ya identitas lah ya. Ketika ada kejadian, harusnya memang orang yang speak up itu bukan hanya korban, tetapi orang-orang sekitar. Termasuk tadi ya, yang soal di kereta, aku sebagai orang yang memang commuting, seringkali memang melihat bahwa kita harus yang melihat, yang menyaksikan ketika ada perempuan merasa risih, ya harus bahkan berani hilang. Dan itu yang kadang ya aku nggak tahu ya, karena memang apa ya, budaya pemaksaan, budaya perkosaan itu memang tumbuh dari pembiaran yang memang bahkan diwajarkan tadi. Aku juga ngelihat juga, aku setuju bahwa bukan hanya di UGM,
Mm-mm. Di UI dan di kampus-kampus lain aku pikir juga sama, bahwa Yeah, ada yang kemudian diminta mengerti itu mahasiswa, yeah, dan ini karena relasi kuasa lagi-lagi ya. Dan yeah, ini juga aku sepakat bahwa ini yang harusnya semua orang speak up itu bukan hanya korban tentunya, exactly, tapi juga exactly. membangun support system, ya orang-orang yang membantu bersolidaritas itu juga ikut merasakan dan ikut speak up. Iya, Aku sepakat banget itu sih. karena ini loh, maksudnya gini, banyak banget, mungkin juga laki-laki yang lagi dengerin ini merasa tersinggung juga kan gitu. Karena kan we talk about lelaki dan perempuan. We only talk about it karena memang sayangnya mayoritas pelaku memang adalah lelaki dan mayoritas korban adalah perempuan. Of course kita nggak bisa make that kind of generalization karena banyak sekali lelaki di luar sana yang baik, yang nggak nyakitin siapapun, yang nggak lecehkan siapapun dan justru menjadi sekutu untuk kita. Jadi pesan saya untuk laki-laki itu, ada minoritas laki-laki buruk yang making you look bad. Jadi tugas lo juga untuk call them out gitu. Kalau enggak, ya memang people will make that generalization gitu. So they're making you look bad. Do something about it gitu. Kayak capek sih, capek. Ya, Tapi saya yakin banyak banget sekutu lelaki di luar sana sih. Sekarang mungkin saatnya menjadi sekutu publicly. Karena dengan lo menjadi sekutu publicly, mungkin mungkin laki-laki lain juga akan berpikir, oh okay, so it's okay for me to be an ally gitu. Dan ini saya juga baru lihat, mana ada orang yang bilang banyak laki-laki juga yang jadi korban. Yes, memang iya, banyak laki juga yang menjadi korban gitu. Makanya this is not just a thing di mana girls have to speak up, boys have to speak up, everyone has to speak up mengenai isu ini gitu. And not just if you're a korban. Kita nggak bisa memberatkan korban melulu nih. Udah secara sistem hukum aja selalu bebannya di korban untuk lapor, untuk mencarikan bukti, untuk bukti. go through this entire process. Sekarang kita juga mau, kayak saya sering banyak ditanya sama wartawan, jadi solusinya apa Mbak? Buset deh, saya sebagai korban juga harus memikirkan solusi. Kayak sekarang gini, we have RUU PKS yang sudah dirancang according to so much research and so many lembaga yang memang terjun langsung dan menangani kasus-kasus kayak gini dengan perspektif korban, dengan mendengarkan korban. Sekarang itu ada, nggak mau disahkan. Oke, so what do you want gitu? What do you want, Dirga? Gitu. Iya, aku kalau aku sebenarnya sangat sama dengan Mas Menteri ya. Aku pengen dunia juga yang lebih baik untuk kedua putriku. Jadinya Yes. aku memang pengen dia bebas berekspresi, menjadi pemimpin di bidangnya, Yeah. dan tanpa ada sekat-sekat yang membatasi, dan meminta pemakluman norma gender yang nggak adil buat mereka. Yeah. Aku sih jujur aja, aku punya keinginan begitu. Yeah. Tapi poin utama yang paling penting tadi ya soal aturan. Tapi ini gila ya, anak. Bentuk kekerasan seksual tuh banyak banget. Dari 15 ditawar 12. 9, oke lah. Itu sekarang kita bisa bersepakat di 9 bentuk kekerasan seksual. Tapi yang sekarang itu mungkin 3 atau 4 ya. 4 dengan satu yang kurang jelas sebenarnya. Yeah. Nah, ini tuh sebenarnya ada apa ya juga memang dengan masyarakat kita yang kelihatannya bermain dengan bentuk-bentuk tindakan-tindakan yang sebenarnya yang ini nih jangan deh karena kita biasa melakukan itu, janganlah gitu. Yeah. Nah, ini yang aku juga pikirnya ya sebatas sampai orang kemudian sexist jokes aja buat aku tuh udah problematik. Harusnya kan itu juga sesuatu yang ya sampai kita harus berani gitu untuk mengatakan bahwa memang ini nggak apa, ini harus berubah dan segala macam. Kalau nggak ada sanksi ya nggak mungkin orang berubah. Yeah. Aku sih kalau ditanya apa yang aku harapkan ya tentunya kita mulai dulu dari Permendikbud ya. Mudah-mudahan ini nggak lagi masih berdebat soal konsen dan frase konsen ya, seolah-olah orang tuh ya dalam segala aspek kan kita harus menyatakan konsen. Aku sih pikir this is an interesting thing karena kan satu orang yang menjadi panutanku adalah Kalis Mardiasi, dan Kalis beberapa minggu lalu kan posting mengenai konsen ini, mengenai persetujuan gitu.
Dan ada satu poin yang sangat menarik sih dari Kalis. Kita paham betul loh konsen dalam hal-hal lain. Saya tidak konsen untuk tas saya diambil. Berarti itu kan adalah pencurian, itu theft. Saya tidak konsen untuk tanda tangan saya dipakai untuk menandatangani dokumen. Ya, berarti when it happens itu adalah pemalsuan, ya kan? Kenapa? Begitu kita bicarakan konsen dalam isu kekerasan seksual, tiba-tiba semuanya everyone goes freaking crazy gitu. Kalau kita mau membahas zina, zina kan udah diatur dalam KUHP gitu. Itu memang udah diatur gitu. But you cannot use this false logic mulu. You cannot politicize this issue terus untuk prevent this issue, untuk finally having its spotlight gitu. Karena selama pihak-pihak itu menggunakan false logic melulu, jutaan korban tetap suffer. Tetap suffer, tetap nggak dapat keadilan, tetap nggak dapat pemulihan, nggak dapat perlindungan, selama lo masih ribut mengenai false logic yang nggak jelas itu. All of these people who need this so desperately tetap berkorban dan berkorban lagi dan lagi dan lagi. So menurut saya memang ini sayangnya adalah isu yang sudah dipolitisasi dan sudah digunakan oleh pihak-pihak far right untuk their own agenda, dan menurut saya mereka anti karena mereka ingin melanggengkan status quo yang ada, karena mereka justru benefit dari status quo yang ada. Dan itu jahat banget. Itu jahat banget sih. Karena solusinya apa dari mereka juga? Nggak ada. Solusi yang ada goes against all the research and all the experts who actually deal with this, nggak didengerin. So, apa gitu? Kalau kita ingin bicara mengenai, misalnya dan kenapa gini juga, this issue has to be looked at free from any religion, karena it can happen in any religion. Maksudnya kalau kita lihat film seperti Spotlight, di mana pelecehan terjadi oleh gereja Katolik, tapi kita juga lihat kasus kemarin, guru ngaji yang bisa melakukannya. Dan saya juga pernah harus handle a similar issue within my own saudara jauh yang juga anaknya dilecehkan oleh guru ngaji gitu. Dan itu heartbreaking loh, melihat bahwa ibu dari korban sebagai orang kampung yang nggak punya duit, yang nggak punya anything, tapi dia tetap pengen cari keadilan untuk anaknya. Ya, we try and find support for that gitu. Dia diancam sama keluarga pelaku, diancam sama pelaku, sama polisi juga disuruh udah lo damai aja gitu. Orang ini maunya justice, maunya pemulihan untuk anaknya, nggak mau anaknya hidup dengan trauma kayak gini, dan dia berhak untuk dapat keadilan gitu. Kenapa sistem kita secara structural udah busuk gitu? Jadi we have to change it, and we have to change it genuinely. Kalau kita mau ngomongin soal agama, there's not one agama yang suruh lo membela pelaku. Nggak ada satupun lo agama yang menyuruh lo membela pelaku dan penjahat dibandingkan korban. What? So, sayangnya sih, ya memang sekarang harapan kita ada di Permendikbud Ristek ini, and semoga that can be fixed and that can be arranged, and then everything else bisa nyusul. Tapi individually, kita sebenarnya tanpa ada itu, kita bisa nih mulai educating our families, educating our friends, mengenai isu ini, supaya at least kalau misalnya payung hukumnya sucks dan nggak membantu kita, setidaknya kita fokus di pencegahan dulu deh. Dan pencegahan itu intrinsically linked ke education menurut saya. Ya, benar-benar. Soalnya karena mengajarkan tentang konsen itu aku sepakat sih, itu poin utama yang harus dikasih tahu sejak dini ya ke anak saya. Kalau saya sih jelas konsen itu penting, jadi nggak bisa ditawar dengan konsen tuh ya seperti kita mau download aplikasi, ya kita harus kasih konsen segala macam. Exactly. Semua hal ya, kalau enggak pemaksaan. Kenapa kita paham konsen dalam setiap aspek hidup yang lainnya, tapi untuk yang ini enggak, ya. Nah itu mungkin juga ada pengaruh soal gini ya, soal ya kelompok sana itu memang mensakralkan betul ya soal
pernikahan, seolah-olah kayak kita konsen tuh kan udah di awal, jadi mereka nggak percaya tuh sama soal ada perkosaan dalam pernikahan. Saya yakin betul. Ya. Karena bahkan seorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan, perkawinan, aku pikir itu tetap perlu konsen dalam setiap apapun, nggak bisa kemudian dianggap sebagai given ya. Dan balik lagi, most pelecehan itu terjadi, most kekerasan itu terjadi di ranah privat. Di mana korban mengenal pelaku. And a lot of the time, it's your partner. So, iya sih. Jadi kalau dalam konsen, aku bahkan nggak mau ditawar dengan, kalau dulu kan ada perdebatan, kalau aku pribadi ya, bicara soal konsen, bahkan aku nggak mau ditawar dengan berubah ke tidak diinginkan. Karena diinginkan atau enggak itu nanti perdebatan. Masa sih lo nggak ingin? Kalau konsen tuh jelas sih sebenarnya. Dan nggak cuma gini loh, kemarin saya sempat ditanyain gini, iya tapi kan kalau konsen gini, kalau misalnya ada lelaki yang memaksa pacarnya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ingin, dan akhirnya ceweknya ya mau deh daripada berantem atau apa. Nah, dalam spesifiknya itu, kenapa kita harus tahu mengenai isu ini dari A sampai Z dan secara komprehensif? Karena kalau kita bisa mengidentify bahwa perempuan ini merasa harus melakukan sesuatu karena dipaksa, itu menurut saya tanda-tanda dia udah berada dalam toxic relationship, di mana most likely ada kekerasan psikis, dia dimanipulasi, diremehkan, dipaksa untuk hal-hal yang dia nggak mau segala macam. Toxic relationships adalah sesuatu yang kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita sih sebenarnya, mengidentify red flags-nya gitu. Karena if that question already comes into your mind, dipaksa dan iya-iyakan daripada ini. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan karena dia takut dengan dia tidak melakukannya, itu akan mengakibatkan situasi yang lebih membahayakan dan buruk lagi untuk dia. Fix dia tetap adalah korban. Karena gak mungkin bisa memberi konsen jika lo disekap atau lo dilecehkan atau lo berada dalam situasi yang membahayakan gitu. Gak mungkin. Jadi makanya kita gak cuma bisa bilang kayak, ya lagian lo juga ngelakuin. Ya gak gitu juga. Kita kan juga harus lihat holistically bahwa perempuan ini in the same way gini. Kan kalau lo di-abuse, if you're given a date rape drug, or if you are under a condition of intoxication, you cannot give consent. You cannot, gitu. Jadi, makanya hal-hal kayak gini, aspek-aspek kayak gini nih yang sebenarnya lebih banyak orang harus paham dan tahu. Dan kalau kita dari kecil udah tahu red flags, hubungan yang toksik, ini definisi kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan seksual. Kalau kita udah tahu itu semuanya dari awal, kita bisa identify those things dan insya Allah itu bisa menjadi bentuk pencegahan gitu. Consent adalah sesuatu yang sangat penting karena pada dasarnya kekerasan seksual adalah sesuatu yang sebuah ucapan atau perbuatan yang dilakukan untuk memanipulasi orang lain, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang bersifat seksual yang mereka tidak inginkan. So, and it comes down to relasi kuasa, and it comes down to consented or not gitu. Tapi yang menarik, Permen 30/2021 pencegahan penanganan kekerasan seksual, hebatnya dia udah mengatur bahwa kondisi tidak valid kalau konsen diberikan pada intimidasi, kondisi tidak sadar tadi yang disebutkan Hana tadi. Nah ini yang menurut saya kok lama banget ya yang tindak pidana kekerasan seksual ini udah mulai rubah nama, nawar-nawar bentuk ya. Tapi permen ini begitu jelas, bahkan sampai ke pembentukan tim untuk bagaimana pencegahan penanganan harus dibentuk dengan 2/3 perempuan, 50% harus mahasiswa. Dan implementatif sangat bahkan dia akan jadi ukuran indikator sangat konsen tadi ya bahwa ya bisa dalam kondisi nggak valid seperti yang Hana bilang. Nah, aku sih mikirnya ya mungkin kita mulai dulu dari ya kampus, sekolah. Oh jangan lupa Kementerian Agama yang membawa madrasah juga punya aturan sejenis ternyata bahkan lebih dulu. Tapi kita nggak tahu seberapa progresnya tapi mungkin yang terekspos sih justru yang di Permendikbud ya. Nah ini yang menarik karena
tadi ya kasus-kasus Hana ketika mengalami di masa kuliah, di orientasi kampus, saya pikir juga sekarang udah mulai berubah kan. Perundungan, bullying itu udah mulai tidak ada lagi. Tetapi kondisi-kondisi kewajaran soal ketimpangan relasi kuasa masih terjadi nih, yang di kalangan dosennya nih nggak bisa diutak-atik, itu pasti terjadi. Tapi kalau di kondisi ini, mudah-mudahan sih ya hal-hal kayak gini pasti berat. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan Permen PPKS ya mudah-mudahan sih bisa. Paling nggak ada satu kasus ya yang di Riau ya, Unri ya, yang paling nggak ada satu seorang dekan bisa sampai akhirnya bisa dijadikan tersangka dan diproses, dan itu kan satu kemenangan juga untuk mahasiswa yang selama ini nggak berani. Dan saya lihat di kampus juga udah mulai banyak yang kemudian masang background picture-nya dia untuk kemudian bersolidaritas dan lain sebagainya. Aku pikir dalam konteks berefleksi dari 3 tahun sebelumnya, orang kemudian berani speak up, kemudian ada lebih institusional ya. Artinya institusi-institusi itu muncul kan di mahasiswa, bukan hanya satu orang korban, tapi udah nama institusi HM ini, BEM ini, itu udah berani. Kayaknya itu satu langkah positif nggak sih, Hana? Yang membedakan dari dulu yang mungkin Hana waktu itu masih seorang diri gitu ya, harus nulis di artikel, tapi sekarang mungkin udah salurannya banyak. Kalau sosial media membantu nggak sih, Hana? Menurut saya sosial media membantu, tapi kita juga harus bijak dalam cara kita menggunakannya kan gitu. Masalahnya kan kalau di Indonesia tuh the threat of UU ITE menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengancam kebebasan kita berekspresi kan. Nggak cuma berekspresi, kebebasan kita untuk mengungkapkan hal-hal kayak gini gitu. Jadi makanya kalau saya punya naskah akademik RUU PKS yang dari 2017 gitu. Dibacanya tuh kayak lengkap banget, komprehensif banget. Di dalam memang mengatur soal perlindungan bagi korban supaya dia memang tidak bisa dikriminalisasi balik kalau dia speak up mengenai hal-hal kayak gini gitu. Dan itu kan penting, apalagi melihat pasal karet seperti yang ada di dalam UU ITE ini kan gitu. So social media is a good thing, especially sekarang kalau kita lihat bahwa sekarang cenderungnya viral dulu baru diproses kan gitu. Jadi viral dulu itu ya memang tergantung pada sosmed and what people can do to make something become aware to the public gitu. Cuman kan semestinya nggak perlu viral dulu untuk diproses, ya nggak sih gitu. So there's a good thing about social media, tapi kita juga harus wise dalam menggunakannya gitu. Ya misalnya kayak nama korban, identitas korban ya nggak perlu kita kesebar kemana-mana gitu, hal-hal kayak gitu. Apalagi kalau ada korban di bawah umur yang kadang fotonya, semua informationnya dikasih lihat, hal-hal kayak gitu kan sangat not cool gitu. Ada etiketnya juga, dan harapannya sih memang dari media juga lebih banyak yang bijak dalam cara mereka reporting mengenai isu ini. Karena sayangnya kadang media juga yang melakukan bad things seperti itu. Malah identitas pelaku disembunyikan, tapi identitas korban dikasih tahu ke semua orang gitu. So we still have a lot to learn, but I think social media sekarang menjadi tool yang sangat penting sih. Apalagi karena I think this whole idea of speaking publicly di social media, viral ini segala macam, itu adalah akibat kosongnya payung hukum sebenarnya. Kalau structurally, legally jelas, mungkin orang tidak akan merasa bahwa gue perlu speak up di social media. Toh, I can just deal with it privately and through the legal system. Masalahnya kan sekarang kenyataannya kita nggak bisa melakukan itu. Jadi channel kita apalagi nih untuk bring awareness to this issue. Ya mau nggak mau social media kan. Iya. Hana, ini nggak terasa udah tinggal 15 menit aku diingetin. Ada pertanyaan udah menanti banyak, aku udah mendominasi diskusi dan aku diingetin. Ini ada pertanyaan udah mulai banyak. Yang pertama dari Bunda Syarifah nih.
kekerasan dan pelecehan berbeda bagi tiap orang. Ada perempuan yang nggak nyaman ketika jalan dipanggil hai cantik, ada yang biasa, ada yang malah suka mungkin dipanggil saya nggak yakin sih ada yang suka itu. Tapi oke lah. Ada mami-mami yang biasa aja ketika di luar, tapi digoda cowok muda, ada yang biasa aja. Minta tanggapan. Nah, apakah ini kayaknya soal standar ganda? Mungkin saya ngerasa standar ganda sih enggak ya. Saya ngerasa memang standarnya ada sebenarnya gitu. Tapi memang kenyamanan orang kan beda-beda gitu. Kalau pelecehan verbal seperti catcalling itu ya memang tetap pelecehan. Diterimanya at what level of inconvenience kan memang beda-beda untuk setiap orang. Tapi kita harus melihat ini. Fundamentally, sopan nggak sih untuk teriakin orang dari pinggir jalan? Sopan atau enggak? Diminta atau enggak, dikonsen atau enggak, ganggu atau enggak, you know what I mean? So it's like suka ada beberapa cowok yang bilang, aduh kalau saya mau komplimen cewek sekarang susah ya, nggak bisa. Sebenarnya bisa, it's not an issue. Tapi lihat gini, sangat ada perbedaan antara lo memang kenalan sama perempuan, you establish a relationship nggak harus pacaran ya, tapi setidaknya berteman atau even kan kalau baru kenal tapi ngobrol di lingkungan yang aman, dengan respect, dengan kesetaraan, dibangun itu, dan kalau kemudian kamu komplimen dan bilang kamu cantik deh, saya yakin itu akan jauh lebih diterima kalau basis ini udah ada dulu dibandingkan lo teriakin cewek cantik dari pinggir jalan. There's a very big difference loh. Dan kalau orang nggak mau paham itu, ya udah that's your problem. Tapi sorry to say, mayoritas orang yang mengalami catcalling akan bilang bahwa mereka terganggu dengan itu. Dan itu bukan cara yang pantas untuk approaching orang. Kalau ada yang merasa bahwa itu adalah compliment, menurut saya, ya mereka adalah korban patriarki yang berusaha untuk meyakinkan lo bahwa no, it's a good thing. Lo dibilang cantik, it's a good thing. Sorry to say, it's not a good thing kalau caranya tidak sopan seperti itu. Ada cara yang lain sih gitu. Jadi saya juga berharap bahwa perempuan-perempuan di luar sana yang komplimen lo, maksudnya your worth juga tidak tergantung pada komplimen orang, tapi lo juga punya harga diri dan lo juga pantas untuk dihormati, dan itu catcalling adalah cara yang tidak hormat untuk membicarakan orang atau komplimen orang sih gitu. Jadi tanggapan saya itu. Udah kelakuan norak kayak gitu biasanya rame-rame lagi, dan ini hal yang sebenarnya mungkin juga tadi ya, justru poin penting dari Hana adalah approach antara laki-laki ke perempuan ketika ada hal yang misalnya bisa jadi common interest, kemudian diskusi dengan lebih setara tadi ya. Mungkin ini adalah ya buat saya juga, buat seluruh laki-laki di luar sana, catcalling itu sangat tidak enggak banget lah. Nah, istilahnya artinya noted cowok-cowok di luar sana, tips dari Hana justru Enggak cuma cowok-cowok loh, even kan cewek berkomentarin badan lelaki kayak pernah terjadi kayak atlet badminton atau apa, itu juga not okay. That's not okay untuk mengkomentari tubuh siapapun, it's not okay gitu. Jadi ini nggak cuma untuk laki aja sih, untuk perempuan juga, karena kan perempuan juga bisa menjadi pelaku. So it's for everyone. Oke, noted. Hana, thank you banget buat jawabannya. Ini ada lagi. Saat ini banyak orang memilih untuk speak up di media sosial seperti Twitter dibandingkan melapor ke polisi. Nah, hal ini dilakukan karena ya masyarakat tidak percaya kalau polisi bisa menyelesaikan masalah dan merespon dengan baik, menanggapi dengan baik ya. Nah, apakah speak up di media sosial bisa dikatakan sebagai keadilan alternatif? Artinya, mungkin Hana dengan pengalamannya dengan menulis di artikel, apa yang mendasari waktu itu? Ya, sosial media juga mungkin dulu masih belum ramai, tapi di Magdalena kalau nggak salah. I think memang itu menjadi alternative way of dealing with it kan gitu, alternative way untuk feel some sort of justice gitu. Ya gitu, dan itu kan semuanya terjadi karena payung hukum lemah, tapi juga sayangnya karena penegak hukum saat ini there's a big level of distrust terhadap mereka kan. Maksudnya kan hashtag percuma lapor polisi kan adalah sesuatu yang nggak mungkin ada, nggak mungkin viral kalau memang kenyataannya it's not happening right gitu. Dan nggak cuma untuk isu pelecehan seksual ini, tapi untuk isu-isu yang lainnya juga gitu. Nah, kalau saya jadi
bagian dari pihak berwenang ini, I would really take a hard think about masalah struktural yang ada dalam institusi saya sampai masyarakat tidak percaya lagi pada saya gitu. Butuh lagi training, especially untuk penanganan isu kekerasan, butuh training yang sangat spesifik. Dan di negara-negara lain itu sebenarnya ada training yang sangat spesifik untuk penanganan this kind of stuff. I mean, baru kemarin kita lihat di Riau lagi, orang korban lapor ke polisi malah dimaki-maki oleh itu. And again, it's oknum, right? It's satu hari satu oknum tadi aku lihat hashtag itu, karena it's never di-address sebagai masalah struktural, tapi hanya individuals aja gitu. Nah, kita harus berhenti melihat itu juga sih, dan nggak ada salahnya juga mengaku bahwa yes, ada kekurangan di institusi kita, mari kita perbaiki. What's the problem with that gitu? Untuk mengaku bahwa memang selama ini we have not handled it the best, kita akan usaha. Dan mari kita kerjasama dengan all of these lembaga, LSM, siapa, aktivis yang memang gerak di isu ini, yuk kolaboratif, kerjasama, supaya tahu. Karena at the end of the day, yang paling tahu kan adalah orang-orang yang turun ke jalan dan memang menangangi kasus, teman-teman aktivis, teman-teman LSM. Mereka yang tahu, jadi kenapa nggak kerja sama aja? I mean, for me, that is the easiest solution sih gitu. Tapi gini, this idea of akuntabilitas, this idea of accepting responsibility ada sesuatu yang tidak hanya perlu dijalankan oleh pihak berwenang, tapi juga untuk kita sebagai individu. Kalau kita memang pernah menjadi pelaku, kalau misalnya gue pernah melakukan sesuatu yang melecehkan atau menyakiti orang lain, gue kan harus siap accept bahwa I'm so sorry bahwa aku pernah melakukan itu, dan aku berkomitmen dan janji saya akan belajar lebih dan saya akan perbaiki diri. There's nothing wrong with that gitu. Kita nggak semestinya punya ego dan pride segitu tinggi sampai kita nggak bisa mengaku salah dan ingin perbaiki. And this is the thing with cancel culture juga kan, yang kadang tuh gue nggak setuju juga dengan cancel culture. Udah kita coret aja nih orang gitu, karena kita selalu harus memberi ruang untuk orang accountable, take responsibility, and do better. Nah, selama orang ini nggak mau melakukan hal-hal yang ini dan melakukan berulang kali dengan rasa nggak tanggung jawab, ya baru lo coret nama mereka, baru lo cancel. Tapi kita juga perlu memberi kesempatan untuk orang do better, and we have to guide them dalam hal itu sih. So, I think in terms of our police force, they have to learn to do better by the korban sih. Ya, kalau soal institusi kadang ya terlalu sering ya kita mendengar menjaga nama baik institusi tapi mengorbankan ya hak orang yang ada di dalamnya atau yang percaya kepadanya atas nama baik kampus. Terus kemudian institusi kalau bobrok ya bobrok aja, justru harus memperbaiki dan mengakui. And this is the thing, every institution. Ini juga sesuatu yang kami mengalami di industri perfilman Indonesia pun terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang lagi-lagi mengorbankan korban yang sudah dilecehkan, dikorbankan lagi dengan impunitas yang diberi kepada pelaku. Dan menjadi rahasia umum bahwa orang ini problematik, tapi dikasih pekerjaan terus, di-employ terus, dan orang pada nutup mata aja. Nah, industri perfilman Indonesia pun tetap harus tanggung jawab. And harus do something about it. So it's everyone across every industry. Yes. Karena ini ada lagi pertanyaan, aku masih pilih-pilih juga karena banyak juga nih masuk juga. Sedih banget, akhir-akhir ini banyak banget cerita tentang kekerasan seksual, tapi sekaligus lega. Ini yang tadi kita singgung juga di awal, karena jadi banyak banyak yang aware dan pelaku diproses hukum dan safe space buat korban yang selama ini nggak bisa speak up. Artinya kita melihat kayaknya sekarang tuh kayaknya hancur banget ya dunia ini, tapi mungkin tuh sinyal bagus, tapi di sisi lain kita ya gilanya adalah kita nggak kuat ya melihat begitu orang-orang yang kita pikir nggak mungkin melakukan tapi melakukan, dan mungkin pemberitaan itu juga nggak baik buat kesehatan jiwa kita gitu. Tapi ini sinyal bagus karena berarti ada ruang
untuk bicara, dan gimana menurut Mbak Hana dengan kondisi bahwa banyak orang speak up, tapi kan di sisi lain ini kemudian orang memungkinkan orang untuk memenjarakan, memproses hukum orang-orang itu. Nah ini yang sebenarnya, sorry. iya, menurut Mbak Hana gimana? Di satu sisi kayaknya urgent banget proses-proses ini bisa menjadi justifikasi buat proses-proses yang lain gitu ya, bergulir snowball gitu ya. Satu orang ditangkap, mungkin juga yang lain speak up, berani bergerak, dan ini kan kayak semacam gerakan. Artinya bukan hanya bergantung kepada aparat penegak hukum, banyak sekali cara ya untuk kemudian speak up dan juga memperoleh dukungan. Gimana? Well kan pertama gini, we need the laws karena ya kalau ada laws untuk everything else yang udah diatur kan kita juga butuh untuk yang ini ya. Dan sorry saya kalau lo adalah pelaku dan lo udah melanggar hukum, ya lo seharusnya diproses gitu. Sesimpel itu. Why do we have to give you special treatment sedangkan lo udah hancurkan hidup orang? Ya lo menjadi penjahat ya lo mesti dihukum lah gitu. That's how law works. Kenapa kita paham itu untuk every other aspect of the law, tapi untuk ini enggak. Lagi-lagi kan yang kita bahas soal consent tadi. Kenapa consent kita juga paham dalam setiap aspek yang lain when we talk about law, tapi dalam aspek ini tiba-tiba semua orang go crazy. I think like we need accountability. Dari dulu itu yang kita butuh. Karena selama ini pelaku bisa melakukannya again dengan impunitas. Seperti yang dibilang tadi, kalau ada kasus pemerkosaan terjadi, tapi malah yang nggak boleh keluar perempuan. Why gitu? Kalau misalnya saya yang dilecehkan, tapi saya yang terpaksa, kalau saya mau merasa aman, stay di gerbong ini. Sedangkan itu jauh dari exit sebenarnya gitu. Jadi kan ada these little things that actually kan don't help the situation gitu. So I think that speaking up menjadi sesuatu yang terus kita harus dorong, tapi tentunya untuk siapapun yang ingin speak up harus bijak juga. Karena you don't want to be put in a situation di mana lo bisa dikriminalisasi balik dengan UU ITE karena lo speak up gitu. Dan there's only so many times bahwa social media movements can help you gitu kan. Maksudnya gini, berkat bantuan dari teman-teman aktivis and civil society yang sign a petition untuk Ibu Baik Nuril juga akhirnya diberi amnesty kan gitu. Tapi kan this is the thing, we shouldn't have to do that every single time. Masa setiap kali ada kasus harus viral dulu untuk diproses? Kan nggak gitu juga. Tapi yang kita sekarang bisa lakukan adalah terus educating ourselves tentang isu ini. Dan banyak sekali loh account-account yang bisa di-follow. Ada Holoback Jakarta, ada Lentera Sintes Indonesia, ada Jakarta Feminis, ada Perempuan, Ruang Koalisi Ruang Publik Aman. Banyak banget yang talking about this stuff. Ada publikasi seperti Magdalene. Banyak brand juga yang mulai membicarakan isu ini. Like, everyone is talking about it. Kalau sampai sekarang lo masih nggak mau educate yourself on it, ya that's on you sih sebenarnya gitu. Tapi saat ada orang yang speak up, support mereka 100%. Dan yang bisa speak up itu tidak hanya korban, tapi juga anyone. Amplify suara korban, justru itu yang dibutuhkan gitu. Dan mungkin sesuatu yang mungkin saya mau ingetin juga kepada teman-teman kali gitu, karena mungkin yang nonton ini juga mungkin menjadi penyintas gitu. Lo nggak sendiri, you are not. Kalau misalnya lo ngerasa di lingkungan terdekat lo nggak ada yang bisa mensupport lo, lembaga-lembaga ini atau account-account ini, orang-orang ini saya udah mention siap untuk menjadi support system buat lo. Dan kalau ada korban di luar sana yang butuh bantuan, mau itu bantuan hukum, bantuan pemulihan, bantuan safe house, atau apapun itu, sekarang ada website yang amazing banget namanya carilayanan.com. Di situ bisa mencari apapun layanan yang lo butuh sebagai korban, dan lo bisa mencari per daerah lo juga. So, there's a lot of places that you can go and access help. Please access it gitu. Karena gak cuman speak up doang. Setelah speak up juga akibatnya apa buat kita? After speaking up, what do we need setelah itu? Mungkin memang ada yang butuh pelayanan-pelayanan yang lainnya ini gitu. Pemulihan lah, apakah bantuan hukum lah.
dicari layanan. I think it's extremely important untuk teman-teman tahu itu sih. Thank you banget Hana. Ini hal yang penting banget ya. Balik lagi ke soal edukasi, educate yourself, sharing knowledge with others, dan kemudian juga kita saling menguatkan, bersolidaritas. Bahkan dalam konteks speak up, jangan biarkan korban sendirian, caranya dan dia maunya apa. Dan kita fully support soal itu. Aku sepakat banget soal itu. Dan nggak terasa, udah jam 7, Iya. sorry, jam 8. Padahal masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin juga tadi aku udah ngelis banyak sekali ingin probing lebih jauh, tapi mungkin next time, karena aku juga nggak mau mengecewakan Hana yang udah meluangkan waktu. Kita terima kasih banget, dan teman-teman semua juga mudah-mudahan tidak bosan untuk menyimak Cakrapot berikutnya. Episode 16 ini menghadirkan Hana Al-Rashid, aktor sekaligus gender equality advocate yang sudah banyak berbuat untuk soal kesetaraan. Thank you banget Hana, sejak 2018 gue fans banget, jadi tetap keep the good work, kita kolaborasi bareng terus ke depannya ya. Thank you banget ya. Teman-teman kita Ada berjuang yang mau bareng disampaikan? ya. Itu pokoknya kita berjuang bareng, dan ini adalah effort yang kolektif dan suara kolektif yang harus didengar. Jadi please dukung terus, dan lagi-lagi kalau ada yang butuh bantuan, please cek carilayanan.com. Di sana you will find a lot of help gitu. Dan yang penting teman-teman sehat terus, dan hopefully bisa ketemu di podcast berikut mungkin. Oke, thank you banget. Sehat-sehat ya Hana. Thank you so much. Kita sampai ketemu lagi. Bye. Dah, thank you so much. Dah. Thank you.